Halo Sobat Gini Hari, kembali lagi dengan salah satu YouTube yang membahas tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Dan gue sedang berada di M7 Tactical karena video ini disupport juga sama M7 Tactical. Dan kebetulan lagi di sini ternyata ada seseorang teman lama yang dulu pernah ketemu di daerah UI. Dia main kesini. Dan gue lihat di Facebook dia itu lagi memunculkan impresi-impresi baru. Gue nggak tahu impresi sebutannya namanya apa, karena memang gue awam banget soal impresi dari Uni Soviet ini. Kita langsung aja hadirkan Om Fajar. Ini dia nih, Om Fajar kemari Om. Doi itu, lihat. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Doi selalu konsisten dengan impresinya, ya kan? Gimana Om? Kabarnya sehat-sehat? Alhamdulillah ya. Jadi Om Fajar ini salah satu airsofter yang memang konsisten mendalami impresi-impresi Rusia Om ya? Bukan Om. Bukan ya? Adanya itu doang. Ini kita akan menjelaskan sesuatu yang baru dari Doi. Dan kayaknya buat teman-teman yang suka impresi Soviet dan lain-lainnya yang seputaran daerah-daerah situ, bisa langsung nanti cek barang-barangnya Doi. Karena Doi juga menyediakan ya Om ya? Yo, insya Allah. Nah di Tokped juga kan? Deket-deket lagi kita bakal restock nanti insya Allah cukup signifikan item. Tuh, jadi buat teman-teman blok-blok timur nih, pantengin nih channel YouTube ini, jangan di skip. Dia akan mengeluarkan apa aja yang akan ready stock di toko Doi. Oke Om. Jadi kali ini gua kan ngeliat nih Om di Facebook lu nih baru-baru ini ya kan, lu pakai baju itu impresi apa tapi sebenarnya Om? Itu sebenarnya motor strelgi kalau bahasa Rusianya, artinya motorized infantry. Nah, jadi dia itu istilahnya kayak prajurit infanteri Soviet itu era 80-an awal, soalnya masih pakai AKM. Berarti masih deket-deket sini ya, 80-an ya? Enggak yang 40-an kayak Perang Dunia doang. Iya. Lumayan modern lah. Itu tapi udah buat perang juga? Apa udah turun dalam peperangan atau masih dalam tahap ini aja? Jadi gini Om, kebanyakan barang-barang yang dipakai itu sebenarnya sudah ada yang produksi kayak plas palatkan nanti kayak apa tuh namanya suspender tuh udah ada sejak tahun 50-an. Cuma mereka itu apa tuh namanya dipakai nggak sampai perang sih sebenarnya kalau sama Rusianya sendiri, tapi kalau yang diekspor ke negara-negara lain dan dipakai itu kita nggak bahas ya Om ya. Alhamdulillahnya perang dingin nggak pernah jadi perang panas. Dan kita bisa ngelihat tentara-tentara yang pakai gear yang gua pakai itu kayak di itu latihan-latihan besar kayak Zapad 81. Jadi itu adalah salah satu latihan militer Soviet paling besar yang gunanya itu untuk menakuti NATO. Istilahnya jangan main-main gitu. Oh, ya kayak sekarang ini ya. Kalau ini udah bukan latihan kayaknya. Tapi kalau berarti yang seragam Om pakai terbaru itu di Facebook itu masih dalam bentuk Soviet atau sudah menjadi negara Federasi Rusia? Oh itu masih Soviet banget itu. Soviet banget jadi sebenarnya kalau secara umum seragam Rusia itu kalau yang era Soviet itu kadang kita ada yang M40, M43, terus nanti ada juga M69, terus nanti yang dipakai di Afghanistan tuh M88, itu pun color SIM-nya beda-beda. Jadi pilihan warna juga beda-beda. Dan yang dipakai Rusia sekarang ini itu namanya sistem Ratnik, itu udah beda banget tuh, udah modern banget. Jadi yang khusus dibahas sekarang ini yang apa nih Om namanya? Spesifiknya sekarang kita bahas salah satu item dari loadout gua kemarin, kita bahas plas palatka. Buat teman-teman yang sudah gemar barang Rusia nih, ini tuh rasanya apa ya? Udah pokok lah Om. Kalau cuma buat tahu gitu udah pokok banget lah. Udah dipakai sejak Perang Dunia 1 dipakai, Perang Dunia 2 dipakai. Sejak 1936 sih produksinya. Kalau misalnya palatkannya sendiri secara evolusi gitu ya Om ya. Sebenarnya orang Rusia itu udah pakai sejak abad ke-18 sebenarnya. Tapi penyempurnaan dan palaska yang kita lihat sekarang ini baru muncul 1936. Nah ini babynya juga dibawa terus ya Om, kemana-mana nih main nih, buat main selalu dibawa nih Doi ini. Iya lah, biar nggak kesepian di M7 kan kita. Nah yang di video itu, yang di foto Facebook itu Om, itu kan yang lu pakai ada sayapnya tuh Om, ya kan?
Itu Palatka ini ya? Si Palatka ini benar. Emang namanya Palatka? Sebenarnya namanya itu kalau orang Rusia ngomongnya Plash Palatka. Palatka, so juga ya? Ya. Itu kalau dipakai sebagai sayap itu fungsinya apa tuh Om? Pada saat dipakai dan perang ya, misalnya. Kalau kita jangan belum menyebutkan fungsi lainnya, tapi ketika dipakai pada saat foto itu, lu pakai biar orang nggak salah persepsi. Apa sih mau perang pakai kayak Superman? Kan suka yang ada aja yang bentuk. Tapi kita harus tahu nih teman-teman, kenapa sih orang itu dipakai kayak begitu? Jadi nggak mungkin nggak ada fungsinya, pasti ada fungsinya dipakai seperti itu. Nah, Om Fajar dengan foto seperti itu harus ya mungkin akan menjelaskan fungsinya apa gitu. Gimana tuh Om? Jadi gini Om, kalau misalnya Plash Palatka ini sama dengan umumnya barang ya, dia pasti diciptakan karena ada tujuannya tuh kan. Betul. Nah, Plash Palatka ini sebenarnya lahir dari kebutuhan tentara sepanjang zaman, karena nggak setiap kali pas kita transit menuju medan tempur atau pas kita di medan tempur atau pas kita kembali ke forward base, nggak selalu kita punya akomodasi, nggak selalu kayak jenderal lah datang ke negara yang sudah ditaklukkan rekuisisi langsung hotel jadi markas besar gitu kan. Kalau tentara yang coro-coro gitu ya mau nggak mau harus bisa hidup di hutan, nyari makan sendiri, punya akomodasi sendiri, terus dia juga harus bisa bertahan dari elemen hujan, petir segala macam. Nah, pemerintah Rusia kala itu akhirnya dia menyempurnakan ide itu, menyempurnakan kebutuhan untuk itu dengan produk Plash Palatka ini. Di satu sisi dia ini ringan, mudah dibawa, dan juga dia ini bisa melindungi pemakainya dari elemen dan juga memberikan akomodasi. Semisal nih Om, kita ada berempat, berenam. Ini dirangkai bisa jadi tenda komando yang agak gede. Kalau misalnya kita di parit, waduh hujan nih, bocor segala macem. Nanti kalau misalnya teman-teman tahu ada penyakit namanya trench foot. Itu kalau misalnya kita di parit terus kaki kita itu ada di genangan air terus, itu bisa kayak membusuk gitu Om. Itu dihindari. Tentara kalau udah nggak bisa jalan kan nilai gunanya kurang gitu kan. Terus itu nanti Palatka ini ditaruh di atas parit supaya airnya itu nggak masuk nggak masuk ke parit itu. Jadi itu sebenarnya salah satu solusi mudah dan ringkas untuk menjaga tentara ready for duty gitu, siap bertugas. Kalau dipakai sebagai sayap itu biar cepat langsung digunakan atau gimana? Nah, kalau misalnya dipakai yang pas foto gua itu sebenarnya lebih dipakai pas satu lagi berjaga. Jadi kan kadang kalau misal apalagi di Rusia ya, suhu tuh bisa dingin banget. Jadi itu ada gunanya dia menghangatkan dan langsung digituin ya. Menghangatkan, dan dia juga menahan air hujan dan juga menahan angin Om. Ini berarti sebenarnya kayak ponco nggak sih? Atau lebih tebal ya? Benar, kalau misalnya secara fungsi dan konsep tuh mirip ponco. Atau kalau teman-teman yang suka Perang Dunia II mungkin juga familiar sama barang namanya Zeltbahn. Nah itu fungsinya mirip gitu. Kalau di pendaki namanya flat sheet yang cuma di laluan flat sheet ya. Atau kalau teman-teman juga pernah ngelihat film-film sniper Rusia tuh, kadang nih bisa dipakai sebagai kamuflase. Kalau ngomongin film Om, gue pernah nonton film namanya Enemy of the Gate ya. Enemy at the Gate. Yang scene terakhir yang dimana si jenderal ketemu sama si snipernya itu di berkas tempat kereta. Oh iya, ingat gue sih. Dia pakai gini ya, nggak salah. Itu bukan? Bener, ini nih ya? barangnya nih. Oh itu, emang si jenderal itu kan pakai tuh di bawah kan. Berarti pakai ini memang itu kan backgroundnya kalau nggak salah memang musim dingin ya Om ya? Iya. Musim dingin nggak sih? Musim dingin, dan memang kalau kita bicara Rusia lagi-lagi namanya barang Rusia kan spesifik sama kondisi mereka kan Om. Di Rusia itu musim yang istilahnya mereka bilang anget gitu, itu kadang 16 sudah anget ya? 20, masih kayak gitu gitu. Kalau dinginnya ya minus 50, minus 80 ya agak berat sih. Makanya akhirnya ini orang Rusia itu bikin kalau bisa satu barang itu multifungsi biar nggak usah kos lagi gitu. Ini lebar berapa nih Om? Ini 1800 mili kali 1800. Buat satu orang. Oh, sorry? Buat satu orang, kalau lagi bertenda itu buat satu orang. Iya. Yang di bawah satu orang ini.
Tapi dia akomodasinya kecil sih. Jadi cuma buat satu orang, istilahnya buat atap tidur aja kalau buat satu orang gitu. Berarti ini dengan kata lain anti air dong Om? Oh iya. Bisa dites nggak Om? Oh bisa banget. Bisa ya? Mm-mm. Ada airnya nggak tadi? Nah, ini airnya di sini Om. Iya. Ini tempatnya juga asik nih Om. Ini ada nggak di toko nih Om? Ada ini. Ini tuh. Ini bungkus sama tempatnya ada? Ada. Sepaket itu ada? Ada. Apa dijual terpisah? Kalau gue selalu mempertemukan dua sejoli ya. Jadi gue nggak suka yang terpisah-pisah gitu, kasihan. Ini namanya apa Om? Ini sebenarnya umumnya dibilang itu sih botol minum tentara, dan yang menarik dari ini, botol minum tentara ini sudah menemani tentara Rusia itu bahkan sebelum Perang Dunia I. Lama banget ya? Iya, udah hampir 100 tahun ini Om. Modelnya ini udah hampir 100 tahun, tapi kalau masalah yang kita punya sekarang, ya paling produksi 1970, 1980 gitu. Dan yang menarik dari ini Om, zaman dulu kan kulkas nggak tersedia dengan mudah ya. Iya, iya. Misalnya Om pingin air dingin nih, jadi ya udah air yang sudah ada di botolnya ini case-nya celupin atau basahin, ntar dingin sendiri karena kondensasi. Meskipun airnya hangat. Meskipun airnya biasa aja, iya. Terus Dicelupin ke air, terus udah bawa aja dalam kondisi basah, itu nanti kondensasi airnya pun jadi dingin. Kayak kulkas ya? Makanya perang dunia ke-1. Berarti belum perang Badar Om ya? Perang Uhud belum ada. Itu sebelumnya ya. Gila, jadi teman-teman yang belum melengkapi Empress Uni Soviet ada di Om Fajar nih. Kita juga ada warna hitam, itu yang lebih langka Om. Oh, hitam. Itu diperuntukkan untuk Morshoy Pekhota atau tentara marinirnya Rusia. Itu bisa lihat di mana? Tokped ada? Ada. Gitu. Oke, sekarang kita lihat apakah ini anti air atau enggak. Silakan Om, gue pegangin dah. Deketin aja Put. Tebel loh teman-teman. Bismillah. Tuh. Iya ya, tuh. Coba lagi ya. Iya ya, langsung kering ya. Tuh. Ini emang ada coatingnya tuh nggak sih Om? Kalau yang nih airnya main-main nih. Nah, yang gue tahu nih, ini sejak dari pabrik udah dikasih coating anti air. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai ini, terus habis gitu, aduh kok kualitas anti airnya mengurang nih, tinggal paste ulang aja. Pakai itu, umumnya itu dibilang kalau teman-teman yang hobi hobi naik gunung, mereka tuh udah tahu tuh namanya pelapis anti air. Itu tinggal apply, ini bisa dipakai terus insya Allah. Ini antara dalam dan luar ada bedanya nggak Om? Ada. Nggak basah coy belakangnya nih. Tuh. Nah kalau misalnya kalau mau tahu bagian dalamnya itu, kita lihat ininya. Ini kan ada kayak kancingnya. Ini kan ada kancing kayunya ini. Nah itu kalau misal kancing yang hadap keluar ini berarti bagian luarnya. Soalnya nanti kan dia dimasukin gini. Begini. Nanti ada beberapa. Oh ini berarti bisa langsung ke tenda-tenda lain ya Om ya? Nyambung ke tenda lain ya, ke flaska yang lain ya? Jadi beberapa tenda gitu kan tadi lo bilang? Ya itu juga bisa, atau sebenarnya kalau ini untuk penggunaan pribadinya ya. Nah kalau misalnya nyambung ke tenda lain tuh pakai di sininya, di grometnya ini. Plaspalatka ini kalau untuk gromet ini ada dua macam. Yang lubang ini ada yang pakai kulit kayak gini, leather. Ada juga yang pakai semacam metal gitu. Iya. Biasanya ini yang lebih lawas kalau yang pakai leather gini. Kulit nih ya. Ringnya lah, ring penguatnya ini ada yang leather, kulit, ada yang pakai besi atau aluminium. Dan ini juga bisa ditaruh pakunya juga ditaruh sini bisa. Pasak lah ya kayak gitu. Pasaknya bener. Dan kalau nggak salah ini juga karena barang asli dia ada stamp, ada marking bener. Oke, jadi di sini kita juga punya proof markingnya.
dibuat tahun 1967. OTK ini artinya lulus uji kualitas tentara merah gitu. Gila, berarti ini produksi tahun 67 masih bagus gini ya? Nah, iya. Mereka tuh produksi banyak kali ya, sampai sekarang tuh bisa jual-jual sih gimana tuh? Jadi ceritanya gini, mereka itu dulu menyiapkan buat perang, Om. Jadi mereka itu selalu punya rencana. Dulu juga gue sempat ngobrol di video sebelumnya, ada rencana mereka itu mengeksploitasi celah Fulda di Jerman. Jadi mereka itu dulu membayangkan kalau sampai perang dingin itu menjadi panas, mereka tuh harus siap untuk menyapu Eropa Barat. Jadi gimana caranya perang konvensional ini terus terjadi sampai tentara Rusia kala itu menduduki Paris. Harapan mereka itu benar-benar menduduki Paris, kalau bisa terus sampai ke Inggris. Nah, kalau misalnya Eropa Barat dikuasai, mungkin nuklir sudah masuk tuh. Nah, jadi walaupun sudah terjadi ledakan nuklir, kan pasti setelah terjadi ledakan nuklir akhirnya perjanjian damai kan. Nah, kalau misalnya perjanjian damai terjadi di mana tentara Rusia sudah dalam posisi menguasai 80% Eropa atau 90% Eropa, ya pasti butir-butir perjanjian damai itu menguntungkan tentara Rusia. Jadi persiapannya itu puluhan tahun, dan mereka akhirnya bikin barang juga banyak banget. Nggak jadi perang dong gitu. Itu disimpan apa akan dijualin Om ya? Nah, jadi gudang-gudang senjata milik tentara Uni Soviet dulu itu kan ada di banyak negara, Om. Nah, ada yang di Ukraina. Jadi Uni Soviet kan dulu negara besar, sekarang jadi negara-negara kecil beberapa itu. Ada yang gudang militernya itu benar-benar ditinggal. Jadi kadang orang ngambil bisa, terus mungkin dijual secara online. Ada juga tipe-tipe yang memang karena memang surplus, akhirnya memang dibiarkan untuk dijual gitu. Dan ada juga tipe ketiga yang ini mungkin kita juga harus hati-hati, mereka ngambil sembarangan terus dijual gitu aja. Nah, itu kita harus istilahnya baiknya kita tahu ya seller yang kita dealing ini orangnya gimana gitu. Soalnya dulu itu ada cerita Om, tapi ini mungkin lebih ke arah baju zirah, baju armor. Itu dulu ada orang jual baju armor dari tentara Rusia. Nah, masalahnya baju armor itu kan mengandung rahasia negara. Itu satu, nggak bisa diluluskan sama pabean Rusia, dan kedua yang jual orang Rusianya itu kena 15 tahun penjara kalau nggak salah. Mending beli ya? Yang beli nggak sempat kena ya orang. Iya, tapi keluar. Kan dia habis duit, nggak bisa dibalikin juga masuk penjara. Teman-teman, sekarang kita bisa lihat ini sudah digelar besar ya teman-teman. Sekarang Om Fajar akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya ketika telah dijadikan mantel. Okay. Jadi kalau buat personal poncho kita langsung identifikasi, kita cari tali ini nih. Tali ini. Tali ini dibutuhkan untuk pengekangnya, untuk fastening. Terus kita juga lihat ini. Kalau ada kancing-kancing kayu ini, nah ini adep depannya itu berarti di sini. Oke. Nah, ini sudah ketemu fastening rope-nya, kita udah bisa kenakan sebenarnya. Nah, tapi pas kita kenakan ini kan ada yang kayak, nah ininya kan terlalu menjuntai ke bawah. Nah, kita lihat lagi, kita cari peg kecil di sini. Nah, ini nanti yang tadi terlalu menjulur, grometnya ini, yang lubang ini dimasukin ke sini gitu, biar nggak menjulur. Kayak gini. Oh ya. Coba. Ini ditarik. Tadi ditarik grometnya. Rapiin juga biar enak. Ini ditarik.
Terus sekarang kita udah ketemu kancing-kancingnya nih, tinggal dipasang satu-satu. Nah, ini juga hoodnya juga bisa diangkat. Nah, ini posisi kepakai semua, kancing, fastenernya juga sudah dikencangkan, jadi ini insya Allah aman lah kalau hujan-hujan ringan gitu. Terus kalau mau nggak pakai juga ini bisa diturunin hoodnya. Nah sekarang misal kita pakai automat, sekarang kita pakai modelnya ini ada AKS 74. Kira-kira kalau buat nembak bisa nggak? Bisa dong. Ada dua opsi, jadi kadang beberapa tentara yang mau ringkas ininya nggak dipakai semua, atau kalau misalnya mau, kan kanannya sudah ada bolongannya, tinggal yang kiri aja masuk dari bawah. Jadi kita tetap terlindung dari elemen, tetapi kita juga masih bisa combat action. Kalau misalnya mau buat berjaga, umumnya kayak gini. Aman. Oke.